pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua sebelum ke sekolah? Belum, Bu. Lapar, Bu. Lambat bangun. Lambat bangun. Harusnya itu Telah sebelum ke sekolah kalian sarapan dulu. Karena itu salah satu supaya kalian pada saat belajar itu tidak ada yang sakit perut. Gitu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau minta ketua kelas siapkan kelas dulu. Heri, silahkan siapkan kelasnya, Heri. Bu, untuk semuanya posisi siap. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita materi sosiologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah itu kita, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Saya absen satu persatu dulu. Pinasti. Hadir, Bu. Kristiana. Hadir, Bu. Nur Wahida. Hadir, Bu. Heri. Semua hadir? Hadir hari ini, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu selalu diberikan kesehatan untuk selalu datang ke sekolah belajar. Sebelum kita mulai, masih ingat slogan sekolah kita? Sudah tidak ingat? Kalau Ya, Ibu ulang. Kalau Ibu bilang S9B, kalian harus bilang cerdas, Ki. Oke? Oke, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan bilang S9B, Cerdas, Ki. Oke. Itu adalah salah satu slogan sekolah kita yang harus kalian ingat ya. Tuh. Terus selanjutnya, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan memberikan dulu video motivasi untuk hari ini. Baik, saya screen dulu videonya. Kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Ya, Bu. Terlihat anak-anak videonya? Terlihat, Bu. Suaranya jelas? Belum ada suaranya, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Udah kedengaran suaranya ya? Enggak. Kalau tidak kedengaran suaranya, gambarnya saja kalian lihat itu video itu apa yang ada dalam video itu. Seorang anak, Bu, di tepi air ini, Bu. Ya, kalian lihat dulu. Ini ceritanya antara sepatu si sobek. Ibu, saya izin ke toilet boleh? Iya, silakan Nur. Terima kasih, Bu. Ya, Nur. Bu, saya izin minum ya, Bu. Oh, silakan. Yang lain kalau mau minum, silakan minum sambil perhatikan Bu, video izin motivasinya ya. Baik, Makan Ibu. juga boleh ya, Bu. Ya.
Itu tadi video tentang motivasi. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video itu? Syukur, Bu. Hah? Syukur, Rukun. rukun. Apalagi? Dinasti. Bela Silakan rasa, Dinasti. Bu. Tolong menolong. Tolong menolong. Bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat orang Solidaritas, lain. Bu. Solidaritas. Nah, di video motivasi yang Ibu berikan tadi itu menceritakan tentang sepatu si sobek, di mana di situ anak yang satu itu menggunakan sepatu sobek dan anak yang satunya menggunakan sepatu yang cantik karena tidak adanya rasa syukur karena dia ingin memiliki sepatu yang bagus. Itu tadi anak yang satu yang bagus sepatunya itu dia keadaan lumpuh. Jadi karena itu kita harus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus kita syukuri karena belum tentu apa yang baik menurut kita belum tentu baik orang lain. Apa yang baik menurut orang lain juga belum tentu baik menurut kita seperti contohnya tadi itu. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Jadi ada suatu nilai kesyukuran yang harus kita ambil ya. Kita harus selalu banyak-banyak bersyukur. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat pelajaran kita minggu lalu sebelum materi kita hari ini? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Struktur sosial bukan, Bu. Bukan. Kesetaraan ya, Bu, ya. Kesetaraan. Ya, materi kita minggu lalu itu tentang kesetaraan. Apa-apa yang kita bahas dalam kesetaraan, Mirna? Ada prinsip, salah satunya prinsip kesetaraan, Bu. Prinsip kesetaraan. Apalagi? Itu yang saya ingat, Bu. Sebelum kesetaraan, ada lagi materi sebelum kesetaraan. Diferensiasi bukan, Bu. Perbedaan, Bu, Ada perbedaan. perbedaan. Di dalam sebelum itu ada pelajaran kita itu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di mana perbedaan itu ada diferensiasi dan ada stratifikasi sosial. Masih ada yang ingat pengertian diferensiasi? Siapa yang masih ingat pengertian? Siapa? Diferensiasi, Bu. Beda yang setara, Bu, ya. Diferensiasi. Tidak membedakan. Mengelompokkan masyarakat Secara secara horizontal, Bu. Kelompok masyarakat Pengelompokan secara horizontal. horizontal. Ya, jadi diferensiasi itu pengelompokan masyarakat secara horizontal. Apa yang kita bahas di Ini, Bu, diferensiasi? horizontal ya? Horizontal begini, Nela. Vertikal yang seperti ini. Oke, Iya, itu Bu. juga Saya yang lupa seperti soalnya, ini. Bu. Banyak Berarti yang begini. Iya begini dia. kalau horizontal seperti ini berarti diferensiasi. Kalau vertikal seperti ini dia itu stratifikasi. Oke, Bu. Apapun perbedaan di dalam masyarakat itu kita harus jaga karena jangan sampai perbedaan itu akan mengarah ke arah konflik sosial. Karena di perbedaan itu kan banyak sekali macam perbedaan. Terus seperti di diferensiasi sosial, ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan apa lagi? Nur Wahidah? Bahasa, Ibu. Perbedaan ras. Saya, Jadi Bu, apa lagi? Bu. perbedaan ras. Iya. Perbedaan ras. Perbedaan ras, perbedaan agama. Kalau dalam stratifikasi, apa yang kita bahas di stratifikasi? Karena ini sangat penting sebelum kita masuk ke materi, kita selanjutnya tentang konflik. Oke? Membedakan derajatnya dalam stratifikasi, Skala Bu. sosial, Bu. Bisa ekonomi juga masuk, Bu. Status sosial. Iya. Status sosial. Status. Jadi, bagaimana antara diferensiasi dan stratifikasi ini supaya tidak mengarah ke arah konflik? Oke, kita tahu bahwa negara kita Indonesia itu adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak sekali kebudayaan mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan apa sih tujuan pembelajaran kita, kompetensi dasar apa yang akan kita capai hari ini.
yaitu mengenai materi konflik, menganalisis. Kita itu hari ini akan menganalisis sebuah konflik dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi demi tercapainya kehidupan yang damai di dalam masyarakat. Karena kalau konflik itu terus terjadi kan itu akan terganggu kenyamanan kita ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Terus Tidak aman, Bu. Takut, Bu. Saya ada Ya? konflik, Bu. ada yang berkonflik di sini. Di kelas ini tidak ada konflik kan? Tidak, kami aman-aman saja, Bu. Jangan Damai. sampai Cinta damai, Ibu Bu. tidak mau. Ibu tidak mau kalau di kelas ini sampai ada yang berkonflik hanya karena masalah sepele. Karena kita semua itu di kelas ini adalah kalian semua itu adalah bersaudara. Ada, Bu. Dina konflik sama pacarnya kemarin, Bu. Oh, konflik sama pacarnya, ya enggak apa-apa. Karena itu juga karena tidak selamanya konflik itu akan memberikan dampak yang negatif ya. Iya. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui pembelajaran ini dengan menggunakan model pendekatan PBL, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi pengertian konflik dan menganalisis faktor penyebab konflik melalui gambar, artikel, atau literasi dengan menggunakan metode diskusi sehingga siswa itu dapat berpikir kritis dan menumbuhkan toleransi, kerjasama, dan religius. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang konflik. Di sini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar konflik. Ada beberapa gambar. Nih, ada 3 gambar. Ini gambar tentang suatu konflik. Ini kira-kira Mbak, gambar ini. orangnya, Bu. Hah? Enggak, Bu. Ya. Tembak, Dari tembak. gambar ini, perhatikan gambar ini. Apakah ini termasuk konflik? Gambar. Ya, Bu. Orang yang Masuk, Bu. saling tunjuk-tunjuk, Bu. Saling menunjuk. Menunjuk. Yang gambar kedua orang apa? Orang yang Nembak. perang, Bu. Perang. Orang Perang, perang, Bu. Bu. Perang, Bu. Yang ketiga apa? Tawuran, Bu. Tawuran, Bu. Tawuran. Ya. Tawuran. Nah, jadi ketiga gambar ini ada orang yang berdebat ya, ada perang, ada tawuran. Jadi dari gambar itu Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berkonflik? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sama Pernah orang tua, semua? Bu. Pernah semua berkonflik ya? Pernah. Pernah, Karena Bu. tidak ada orang yang tidak pernah berkonflik. Semua orang pasti pernah melakukan suatu yang namanya suatu konflik sosial di dalam Sosial. kehidupan. Baik itu konflik pribadi, konflik dengan orang tua, konflik saudara, bahkan konflik batin juga mungkin. Ada yang sering konflik batin di sini? Ada, Ya, Bu. Bu. Galau, Dinas Bu. Facebook. Galau. Kalau kenapa? Kalau, Bu. Galau, Bu. Nggak dikasih Antara mau jajan tadi sekolah pagi, sama Bu. mau kawin tuh, Bu. Hah? Heri mau nikah tuh, Bu. Bukan kawin, Heri, tapi nikah. Bahaya kalau kawin. Kawin dulu baru Lihat nikah, tuh, Bu, Heri. yang mau nikah cepat-cepat. Janganlah kalian baru kelas 11 masa mau nikah dulu, kawin dulu baru nikah. Gapai Iya, Bu, ya. cita-cita. Sekolah, Bucin Bu. dia, Bu, Udah sama ini. pacarnya, Bu. Bucin. Bucin ya. Bahaya tuh kalau bucin. Tadi kalian sudah berkonflik. Kalian sudah mengatakan bahwa kalian itu berkonflik dengan saudara, dengan teman, dengan pacar. Nah, sekarang apa yang menyebabkan kira-kira dari apa yang kalian sebutkan tadi, apa yang menyebabkan kalian berkonflik? Apa yang menyebabkan kalian Bedaan pendapat, Bu. Perbedaan Ya, pendapat, perbedaan Bu. pendapat, Bu. perbedaan pendapat? Perbedaan kemauan, Siapa lagi? Ibu. Kepentingan, Bu. Hobi juga, Pinasti. Bu. Kalau pinasti berkonflik itu apa yang menyebabkan pinasti selalu berkonflik? Saya biasanya suka berkonflik dengan orang tua, Ibu. Kenapa pinasti konflik dengan orang tua? Karena Nggak jam suka pulang pajak. larut malam, Bu, dimarahin, Bu. Pulang larut Jadi malam, kasih Mas, kemana? Pinasti Iya. kemana kalau pulang larut malam? Apa yang Mengerjakan- dikerjakan di luar sana?
mengerjakan itu Bu, tugas Bu di rumah teman Bu, tugas kelompok Bu. Tugas Lupa kelompok. tidak memberitahu orang tua Bu, jadi dimarahin Bu. Ya, jangan diulangi lagi ya, karena itu tidak bagus. Karena orang tua di rumah itu akan selalu merasa khawatir kalau anaknya itu akan pulang larut malam. Tuh, kalau Nur, apa yang menyebabkan Nur itu selalu berkonflik, pernah berkonflik. Nur Wahida apa Nur Mukminah. Itu masih ada dua Ngeles Nur loh. lagi dia itu, Bu. Oke, kalau saya biasanya kalau saya nggak suka jadi konflik, Bu. Suka ya? Ya, ketidaksukaan itu jadi konflik. Nah, tadi ada karena perbedaan pendapat, tidak suka. Ririn, mana Ririn? Dari tadi Ririn saya ini tidur ya Ririn. Kenapa tidur Ririn? Nggak tidur, Bu. Keingat pulang ke rumah. Kenapa ini masih pagi Ririn? Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Ririn itu berkonflik? Perbedaan pendapat, Bu. Perbedaan pendapat dalam masalah apa? Misalnya dalam masalah sepele mungkin, Bu, dalam masalah tentang masalah anak muda lah, Bu. Masalah anak. Pacar, Bu. Kerebutan pacar mungkin. Jadi itu tadi gambaran mengapa kalian berkonflik, dengan siapa kalian berkonflik. Dari itu Ibu ingin tanya, kira-kira dari apa yang kalian sudah ungkapkan, siapa yang bisa memberikan pengertian dulu tentang konflik? Kan semua ini pernah melakukan konflik ya? Ya, Bu. Kira-kira konflik itu seperti apa sih? Suatu pertentangan, Pertikaian, Bu. Ibu. Satu-satu angkat Perdebatan, tangannya, angkat Ya, tangannya Bu. satu-satu. Saya, Bu. Mirna, silakan Mirna. Ya Bu, jadi tadi pertanyaannya apa ya Bu? Menghayal ini. Nonton YouTube tuh, Bu. Enggak, bercanda. Saya Ya, Bu. jadi Mirna dulu, konflik Mirna. ya, konflik Menurut itu pendapat menurut Mirna. saya, ya, menurut pendapat saya itu suatu perselisihan atau pertentangan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Mirna dulu. Bagus. Sri, kalau Sri pendapat Sri itu konflik itu apa Sri? Kalau konflik hampir tadi sama Bu jawabannya Mirna Ya, mengenai Nyontek perdebatan. itu. perdebatan. Ada lagi yang lain pengertian konflik menurut anak-anakku semua sekalian? Siapa lagi? Saya, Bu. Nur Wahida, silahkan Nur Wahida. Pertentangan atau pertikaian. Pertentangan atau Kalau saya gambar pertikaian. Ya, Bagus. Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nera. Silahkan Nera. Konflik itu adalah pertikaian yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bisa meresahkan masyarakat. Nah, pertikaian, pertengkaran yang sangat meresahkan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekarang, Ibu akan jelaskan juga ini. Pengertian konflik, ada beberapa pengertian konflik. Ada dari beberapa ahli. Terlihat anak-anak jelas gambarnya? Jelas, Ibu. Oke. Nah, ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada Surjono Sukanto, ada Lewis Koser, ada Giling dan Giling. Siapa yang mau bacakan dulu menurut Surjono Sukanto? Konflik menurut Surjono Sukanto. Gambarnya zoom in, Bu. Diperkecil, Nggak Ibu, jelas sih gambarnya. Bu di layar gambarnya. Oh, enggak jelas. Ya, Bu. Terpotong Ibu. Dan Oh, terlalu besar ya gambar. sedikit lagi, Bu. Ini Oke. Ya sudah Sudah, Bu. Bu. Oke. Ini sudah. Sudah Bu, sudah. Oke. Siapa? Heri. Menurut Surjono Sukanto konflik itu apa, Heri? Baik, Bu. Menurut Surjono Sukanto, konflik itu proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Ya. Apa lagi? Nur Wahida. Ya, Bu.
Menurut Lewis Koser, benar Wahida, konflik itu apa? Menurut Lewis Koser, tunggu Bu, saya pakai. Menurut Lewis Koser, perjuangan nilai konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Siapa lagi yang mau membacakan? Saya, Bu. Siapa? Mirna, Bu, Mirna. Silakan Mirna. Ya, jadi definisi yang ketiga itu dari Gilin dan Gilin yang mengatakan bahwa konflik ini merupakan proses interaksi yang berlawanan atau oppositional proses, Bu. Jadi, konflik itu tidak selamanya harus dengan memukul ya. Tidak harus selamanya dengan Kekerasan. tidak harus selamanya dengan fisik. Konflik itu terjadi ketika ada dua orang atau lebih atau bahkan suatu kelompok itu saling menentang atau berbeda pendapat. Oke? Ya, Bu. Paham ya? Terus, pandangan konflik, ada 3 pandangan konflik menurut Robin. Itu ada pandangan tradisional, ada pandangan hubungan manusia, dan ada pandangan interaksionis. Yang mana itu pandangan tradisional? Yaitu konflik itu hal yang buruk, bersifat negatif, dan tidak dapat dihindari. Kalau pandangan tradisional ya. Kalau pandangan hubungan manusia, konflik itu mengatakan bahwa konflik itu sesuatu yang wajar terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Kenapa? Karena dalam suatu kelompok atau organisasi itu perbedaan pendapat itu pasti akan terjadi. Jadi konflik itu wajar menurut pandangan hubungan manusia. Sedangkan menurut pandangan interaksionis, konflik itu perlu dipertahankan untuk membentuk sikap sehingga dapat menjadi suatu motivasi. Menurut pandangan konflik, menurut Robin. Paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya dulu? Paham, Bu. Ke belakang, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya, faktor penyebab konflik. Ada berapa faktor penyebab konflik yang kalian tahu? Yang kalian lihat? Belum ganti Bu slide-nya. Belum diganti, Bu. Belum diganti slide-nya, Bu. Masih pengertian. Masih ya? Iya. Iya, Bu. Sekarang? Masih? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Ibu. Nah, Oke. Di sini ada 4 faktor penyebab konflik. Ada perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Kira-kira dalam perbedaan antar individu, contoh konflik itu seperti apa? Antar Lebih individu dijelaskan. misalnya ada perbedaan pendapat, Ibu, kemudian prinsip dan juga hobi bisa termasuk. Oke, Menurut bagus saya, sekali Ibu. Mirna. Jadi, kalau perbedaan kebudayaan, siapa yang bisa? Konflik karena perbedaan kebudayaan. Tidak ada? Saya, Bu. Siapa? Saya saja, Bu. Mirna lagi yang lain. Kristina, Saya ya Bu. Tika. Tika Saya mana sih, Tika? Bu. Ya, Tika. Perbedaan kebudayaan, misalnya ya Bu, Ya, Nela itu kan dari Sumatera ya Bu ya. Dia tuh kalau ngomong, kalau saya bilang suka ngegas. Kan saya dari Jawa ya Bu. Saya suka kesel kalau misalnya Nila ngomong tuh Bu, ngegas banget. Saya padahal kan maksudnya baik ya Bu, tapi dia nanggepinnya ngegas. Nah itu kadang-kadang bikin saya kesel. Kita juga jadi suka salah paham ya Nela ya. Iya. Maaf, Tika. jadi jangan Nela.
Terus Saya perbedaan permisi ke belakang, Bu ya. Ya, silakan Heri. Perbedaan kepentingan. Siapa yang mau memberikan contoh dulu sebelum Ibu jelaskan tentang perbedaan kepentingan? Kan tadi sudah ada gambaran pengertian konflik. Saya, Kalian Bu. sudah tahu penyebab. Ya, Nur Mukminah. Silakan, Nur. Ya. Ini kan mau menjelang pemilu, Bu. Ya. Jadi banyak perbedaan kepentingan terkait nanti siapa jadi presidennya, makanya sering berkonflik Bu sekarang. Ya, Perbedaan itu juga yang sering terjadi ya di negara kita karena perbedaan kepentingan, karena politik itu banyak sekali Iya, Ibu. kasus-kasus yang terjadi. Terus yang terakhir perubahan sosial. Siapa? Nur Wahidah. Bisa Nur Wahidah? Apa itu, Bu? Perubahan sosial. Ya, Perubahan sosial. sosial. Ya, contoh. Tunggu, saya buka layar dulu, Bu. Kenapa tidak konsentrasi Nur Wahidah? Sudah masalah apa? Ngantuk, Bu. Hah? Ngantuk. Ngantuk. Ya, Bu, saya baru buka layar ini. Sepagi sudah ngantuk. Tadi malam saya begadang, Bu. Begadang. Oh, sebentar kita kasih ini ice sedikit ya, supaya tidak ngantuk. Sekalian semangat. Ya. Oke. Nur Wahidah, silakan Nur Wahidah. Apa itu, Ibu? Pertanyaannya? Contoh penyebab konflik karena Saya buka perubahan layar dulu sosial, ya. Nur. Aduh, Nur Karena Wahidah tadi ini saya lama sebentar sekali. kerja. Kurang fokus itu, Bu. Belajar tuh harus fokus ya Nur Wahidah, jangan jangan Nur sembarang Wahidah main dipikirkan. HP tuh, Bu. Dia main handphone, Bu. Baik, Jangan Bu, main HP. maaf. Lagi chatan sama pacarnya, Bu. Kirim SMS. Bu. Ada waktunya Nur Wahidah itu untuk WA ya. Jadi kita Iya, fokus Ibu. belajar Oh dulu ya, ya Bu, Nur jangan Wahidah. capeknya, Bu. Biar konsentrasi. Iya, Bu. Silakan Nur Wahidah. Misalnya peperangan, Bu. Setahu saya seperti itu, Bu. Ada peperangan. Jadi akan ada lahir dua kekuatan ketika terjadi peperangan. Jadi Tambahan, Bu. apa Mirna? Siapa Mirna? Siapa Mirna? Tambahan. Ya Mirna. Apa tadi? Perubahan ya? Ya. Makanya Sorry. Nur Wahidah harus fokus, tidak boleh main-main. Nanti sebentar Maaf, kalau Bu. main-main lagi saya kasih keluar Iya. dari kelas. Jadi menurut Maaf, Bu, saya, ya. Bu, Ya. menurut saya kalau keliru mohon diluruskan. Jadi perubahan sosial itu, faktor perubahan sosial itu ketika terjadi perubahan yang secara mendadak, itu membuat masyarakat biasa tidak siap menerima perubahan itu. Makanya menyebabkan munculnya konflik sosial seperti itu, Bu. Kayak COVID. Ya, kayak adanya COVID yang membuat kebiasaan-kebiasaan kita bisa berubah. Adanya bencana alam Kenaikan juga. harga. Daya kenaikan harga juga termasuk dalam perubahan sosial. Ya, Bu. Tadi Nih. Jadi di sini perbedaan individu tadi sudah dijelaskan sama teman. kira tadi Diberikan kepentingan. contoh. Ternyata Ibu jelaskan ulang kembali perbedaan antar individu itu karena adanya perbedaan antara orang satu dengan orang yang lain, seperti adanya perselisihan paham, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan dia itu melakukan suatu konflik. Contohnya antara kita dengan saudara kita, itu kan sering berkonflik ya. Atau antara temannya hanya karena sepeda di kelas dengan teman sebangkunya, itu kan biasa juga terjadi konflik. Betul tidak? sering, Bu. Sering Karena kan? ada yang pulpen kita. Nah, ada yang mencuri pulpen temannya, meminjam pulpen tapi tidak Betul, dikasih Bu. kembalikan sama temannya. Sebentar, masalah sepele itu kalian berkonflik lagi. Nih. Terus yang kedua, perbedaan kebudayaan. Nah, suku kita itu melekat dalam kebudayaan. Tadi sudah diberikan contoh sama temannya bahwa karena perbedaan ini Tika berasal dari Jakarta, Nela dari Sumatera, suaranya agak besar, itu termasuk juga dalam salah satu perbedaan kebudayaan. Kita itu dibesarkan dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Misalnya ada keluarga yang memang mengajarkan kepada anaknya jangan begini-begini, tinggi sekali nilai dan norma sosial. Tetapi di sisi lain ada masyarakat yang tidak memperhatikan tentang kebudayaan. Nah, terus perbedaan kepentingan tadi sudah seperti perbedaan ekonomi, kepentingan politik, itu kan masuk. Apalagi dalam politik itu sering terjadi konflik ya antara
politik yang satu dengan politik yang lainnya. Terus perubahan sosial. Ini juga perubahan sosial sering menimbulkan terjadinya suatu konflik. Apalagi setelah pandemi itu dulu berlaku itu kita dilarang ini, tidak boleh apa namanya? Dilarang Boleh bersalaman, keluar Ibu. rumah, dilarang bersalaman. Masjid, kenapa masjid harus tidak boleh salat di masjid, pasar terbuka. Ya. Ini kan yang sering terjadi di dalam masyarakat kita pada masa pandemi. Banyak orang yang bertanya, Betul, Bu. masjid ditutup, kok mall, pasar tidak tertutup, ya kan? Sehingga itu terjadi kontravensi lagi. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Ibu. Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau belum Jelas, ada Bu. pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Sesuai dengan yang sudah bagikan kemarin, itu kelompok kalian itu berdasarkan urutan namanya saja, berdasarkan abjad. Kelompok 1 itu ada Christina, Dina dengan Harry. Kelompok, ingat ya kelompoknya. Kelompok 1 Christina, Dina dan Harry. Kelompok 2 Mirna dan Nela. Oke. Kelompok 3 Nur Mukminah, Nur Wahida dengan Pinasti. Kelompok 4 Ririn dan Sri. Ingat ya kelompoknya ya. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat, Ini Bu. Bu akan membagikan suatu LKPD. Tugas yang kalian harus diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini ada suatu artikel, suatu konflik sosial dalam bentuk artikel. Kalian scan dengan menggunakan kode barcode yang sudah Ibu siapkan, yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Tambah Jadi sedikit waktunya lagi, Bu. Ya. Sedikit lagi. Jadi kalian itu sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan. Nih, silakan kalian kerjakan dengan sesuai kode barcode kelompok masing-masing. Dengan Bu, saya dengan Belum, Mirna ya, Bu, Bu. belum. Ya, Saya dengan Mirna ya, Bu. Nela Iya, Bu sama Nela, Mirna. kita sekelompok, Ya, Bu. Nela sama Mirna. Teman Sekelompok Nela ya. sama Mirna. Ya. Bu Nela yang ini Oh, scan barcode-nya. oke. Tapi Bu saya Mirna yang loading. tampil ya. Nih, Irin. Mirna kelompok berapa? 2. Mirna itu Berarti saya kelompok 3 ya. 2, Bu. Ya, 2. kelompok 3 Nur Wahida, kelompok 2 Mirna. Dina scan Dina atau Balik Harry, lagi, Bu, tolong ke scan kelompok Harry. 2, Bu. Belum di-scan nih, Bu. Silakan. Balik lagi Yang bacakan kelompok siapa? 2, Bu. Bentar. Mina. Untuk jaga-jaga. Saya, Bu ya. Oke. Kelompok berapa ya kita? Bentar, Bu. Sudah? Bu Pi. Bentar, belum Sudah. di-scan. Oke, cepat. Cepat di-scan, baru kalian diskusikan. Sebentar di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3, ini kelompok 3. Bu, scan. Sudah Nur Mumina di scan-nya. Nggak bisa nih. Kenapa? Teman kelompoknya yang lain saja, Nur. Kalau nggak bisa. Iya, Tidak, Bu. Nah. Terlink di WA grup, Bu. Oke, Ibu juga sudah kirim. Iya, Ibu. Ya, sudah dikirim di grup WA. Sudah ya? Iya. Kalian Ya, harus Bu. Ya, kerjakan. sudah. Ini ada beberapa yang kalian harus kerjakan. Dari artikel tersebut, tulis apa judul artikelnya, alamat sumber atau link dari artikel itu, terus kapan waktu terjadinya, deskripsi konflik apa yang terjadi, dan kalian harus menganalisis sebab-sebab apa terjadi, faktor penyebab apa terjadi konflik dalam artikel itu. Paham anak-anak? Paham, Yap, Ibu. Bu. Oke, silakan kerjakan ya. Ya, Ibu. Atau kita Berapa menit, Ibu? ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu supaya tidak ada yang mengantuk. Boleh, Bu.
Boleh Bu, boleh, boleh. Boleh Bu, let's breaking dulu Bu. Orangnya Bu. Lapar Bu. Lapar. Oke, sebentar. Kita nanti istirahat ya. Kalau ibu bilang, mata, mana matamu? Oke? Ini mataku. Oke. Ini Paham ya mataku. semua? Paham ya Paham, semua? Bu. Oke. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Ini mataku Bu. Begini. Ibu akan pimpin. Mana matamu? Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata-mata. Oke? Paham ya? Mata masing-masing. Ya, Bu. Pegang mata Siap masing-masing. Bu. Oh, atau saya pegang pipi. Kalau ibu pegang pipi, pegang bilang mata, tapi pegang pipi, kalian pegang matanya ya, supaya kalian fokus ya. Oke. Aduh, tambah Mana susah kayaknya ini Bu. matamu? Hah? Ini Susah. mataku. Ini mataku. Ini mataku. Mata kiri mataku, mata kiri kanan mataku. mataku. Mata kanan mataku, mata kiri mataku. Keren. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sekarang kalian lanjutkan tugas kalian ya. Ini. Kelompok 2 itu materinya. Artikel apa ya? Apa itu Bu Nela? Kelompok 2 itu Kelompok 2. 1 itu tentang kalau kelompok 1 15 tahun konflik Ambon. Kelompok 2 konflik rumah tangga versi sampai ya. Jelas anak-anak artikelnya semua jelas artikelnya. Jelas sih Bu. Oke. Ini sudah selesai Bu. Hah? Kelompok berapa? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Bu Nela Orang sudah Bu rajin Nela. semua Ibu. Belum Bu. Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai diskusi kelompoknya? Ada yang tidak dipahami? Kalau ada yang Ibu tidak kalau kita sebutkan saya Ibu. siapa? Nur Wahida. Silakan Nur Wahida. Saya sudah fokus ini Bu setelah ice breaking. Kasih Nur Wahida. Itu Bu, kalau kita identifikasi sebab masalahnya, Hah? misalnya kita identifikasi, misalnya tadi perbedaan individu, Ya. kemudian kita jelaskan ke sana Ibu, kenapa dikatakan individu. Iya. Oh, Kan saya namanya kira juga cuma di sana. menganalisis. Oh, Jadi iya, kalian harus Bu, ya. jelaskan kenapa termasuk Iya. perbedaan ini. Paham? Paham Bu. Oke, silakan lanjutkan. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok berapa lagi? Bu Mirna. Ya, bagaimana Bu Nela sudah? Sudah. Oke, Mirna sudah. Mirna Tidak, saya bertanya Bu Nela sudah. Soalnya saya tidak. Belum. Ntar sedikit lagi nih, ha. Sri, gimana Sri? Saya terlempar lagi pakai laptop, terpaksa pakai HP. Pinasti bacakan ya atau apa? Oke, siap. Mirna bacakan ya. Oke. Kirim saja Bu Nela. Apa? Itu yang mau dibacakan. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok Buka di 3 WA. tadi. Kelompok 3 tadi sudah. Kelompok berapa lagi? Sudah. Nanti diwakilkan sama Pinasti Bu. Kelompok yang lainnya Pinasti. bagaimana kelompok lainnya? Ada kendala? Ada masalah? kelompok Kehabisan kuota Ibu. Kelompok 3 itu kelompok 2 kehabisan kuota kayaknya. Oh, kalau kehabisan kuota nanti Ibu akan hotspot ya. Ore, Ibu berbaik hati. Ya. Ibu tidak pakai kode hotspot, langsung saja. Siapa yang mau pakai, silakan. Sudah dapat Mirna hotspotnya Ibu. Oh, sudah. Ya.
Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Selain kelompok 3, siapa lagi kelompoknya? Sudah Bu, kelompok 1. Sudah Bu, kelompok 2 sudah Bu. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Sudah semua ya? Sudah. Kalau begitu, Ibu akan lot seperti arisan. Kelompok berapa dulu yang akan naik persentase? Tunggu ya, Ibu. Ini ambil kertas dulu. Ini sudah Ibu siapkan kertas, Ibu gulung-gulung. Kita akan lot kelompok berapa yang naik. Ibu akan lot. Nah, ini ada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompoknya siapa ini? Nur Mukmina, Nur Wahida, dan kelompoknya Dinasti. Silahkan. Perwakilan saja Bu ya. Perwakilan ya. Perwakilan. Jadi kelompok lain Ya. itu kalau ada yang mau kasih saran, tanggapan silahkan. Persilahkan kepada kelompok lain ya. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi dari artikel yang sudah dibaca tadi, terjadi konflik politik di Aceh. Sering terjadi karena disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak sehat antara partai lokal atau partai Aceh Nasional dan partai Aceh. Teror dan intimidasi kekerasan sehingga terjadi penembakan yang menewaskan 3 orang. Disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di mana terjadinya persaingan politik. Jadi persaingan politik tersebut mengakibatkan adanya konflik di Aceh yang menewaskan 3 orang, Ibu. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi hasil presentasi temannya? Kelompok lain ada? Tidak ada? Ya Bu. Ya Bu, Siapa? Tidak ada? saya Bu. Ya, silakan Heri. Silakan Pak Mungkin Heri. saya mau menambahkan Bu, konflik di Aceh itu juga bisa dikategorikan konflik perbedaan kebudayaan kah Bu? Karena antara suku yang berbeda. Ya. Bagaimana Pinasti? Saya jawab ya Bu, kelompok 3. Ya, silakan Nur Wahida. Kalau di Aceh itu kan tadi kita lebih berbicara tentang partai politiknya, Heri. Jadi makanya kami mengambil kesimpulan kalau kita itu faktor penyebab konflik di Aceh itu karena sebuah kepentingan persaingan politik. Bagaimana Ya. Heri? Baik, terima kasih Nur Wahida. Jelas. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya kepada kelompok 3? Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Ya, Tika, silahkan Tika. Tidak ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 3? Cukup kelompok 3? Cukup Bu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kita lanjut lot lagi kelompok berapa ini yang jatuh sebentar? Kelompok 1. Jangan jatuh Bu. Lotnya, kertas lotnya yang jatuh. Kelompok 1. Heri atau saya yang presentasi Heri? Silakan, Dina. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini tentang artikelnya judul 15 tahun konflik Ambon, warga berkumpul di Gong Perdamaian. Alamat atau linknya itu kompas.com. Waktu terjadi peristiwa tersebut 19 Januari 1999. Deskripsi konflik mengenang pecahnya konflik kemanusiaan yang berkecamuk di kota Ambon, sekitar 500 warga yang berkecamuk di kota Ambon. Kemudian warga berkumpul di Monumen Tugu Gong Perdamaian dengan menampilkan pertunjukan seni. Kemudian hasil identifikasi sebab atau terjadinya konflik ini yaitu karena perbedaan kebudayaan. Konflik di Ambon terjadi disebabkan karena adanya kebencian atas nama agama. Pada kelompok lain yang ingin menanggapi dan menambahkan, kami persilahkan. Nah, kelompok lain silahkan yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Ada? Kelompok berapa yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1?
Tidak ada. Ya, setuju semuanya. Berarti semua setuju ya dengan kelompok 1? Oke, kita Ya, juara. Bu. Oke, kelompok 1 juara. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terus selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Apa kelompok 4? Sri Ekawati. Sri Eka sama Ririn ya. Ya, Bu. Akan kelompok 4 Sri dengan Ririn. Silakan Sri. Tunggu, Bu. Silakan. Tadi ribut Bu di sini masjid bunyi. Nah, Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konflik sosial pada kenaikan harga BBM. Ini untuk gambaran konflik yang terjadi, Bu. Setelah terjadi kenaikan BBM, pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berpotensi menjadi dampak dari kenaikan harga BBM ini, sehingga terjadi konflik antar masyarakat karena ada sikap membeda-bedakan. Ini dari hasil identifikasi konfliknya, ini yang melatar belakangi terjadinya adalah karena kecemburuan sosial, Ibu. Mungkin itu hasil pemaparan diskusi kami. Siapa tahu ada tanggapan dari kelompok lain. silakan kelompok lain ya, kalau ada yang menanggapi dari presentasi kelompok 4. Silakan. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Berarti kelompok 4 sudah sempurna ya? Tidak ada yang menanggapi? Gimana? Tidak ada, Bu. Lanjut. Tidak ada. Oke, lanjut. Kita lanjut kelompok terakhir. Siapa lagi? Kelompok 2. Belum. 2. Siapa? Mirna atau saya? Sama Ya, Nela. saya saja, Bu. Siapa Mirna dengan Nela? Mirna? Saya ya. Ya, boleh. Jadi terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul artikel kami, kelompok kami yaitu konflik rumah tangga Verdi Sambo. Nah, kemudian adapun deskripsi konfliknya itu pada tanggal 6 merayakan ulang tahun pernikahan bersama sang istri dan ajudan termasuk Brigadir Joshua. Nah, permasalahan yang pertama memicu konflik itu istri Verdi Sambo ini merasa dilecehkan. Sedangkan menurut pendapat lain, konflik terjadi karena adanya bocoran rahasia. Nah, sebab terjadinya konflik tersebut itu karena adanya perbedaan kepentingan, di mana Verdi Sambo merasa Brigadir Joshua itu membocorkan rahasianya, Bu. Seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2? Sudah ada? Kita menang ya. Mana? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4? Tidak ada yang mau menanggapi kelompok 2? Aman, Bu. Aman ya? Jadi, Mantap kita, Mir. oke. Mantap. Sekarang kita Verdi tepuk Sambo. tangan untuk semua kelompok yang sudah persentase dulu. Jadi persentase hari ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya sudah paham dengan apa tugas kelompoknya masing-masing, sudah paham dengan faktor penyebab terjadinya suatu konflik sosial. Dari beberapa artikel yang Ibu bagikan itu sengaja Ibu suruh membaca supaya ada juga unsur literasinya kalian membaca. Terus dengan itu kalian bisa menganalisis faktor penyebab, termasuk faktor apakah itu perbedaan perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budayaan, dan perbedaan karena perubahan sosial. Karena tidak mungkin terjadi suatu konflik kalau tidak adanya suatu sebab.
Ibarat kata, tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya ya. Betul tidak? Betul. Betul, Bu. Ini, orang berkonflik itu pasti ada sebabnya. Meskipun itu konflik sekecil-kecilnya konflik, pasti ada sebab yang melatar belakangi terjadinya suatu konflik. Jadi bisa disimpulkan bahwa konflik itu suatu proses sosial yang terjadi. Ya, orang atau lebih, atau individu, atau bahkan kelompok yang bisa mencederai atau melukai orang lain. Karena adanya suatu perbedaan di dalam suatu masyarakat. Sekarang, Ibu akan memberikan evaluasi Google Form. Itu sudah Ibu kirim ke WhatsApp kalian masing-masing. Silahkan kalian isi Google Form tersebut. Sudah dilihat Google Form-nya? Ya, Ibu, sebentar lagi kerja ini. Ya, silakan kerjakan Google Form-nya. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Jangan sampai salah masuk kelas ya. Jangan Ya, sampai Ibu. kalian masuk kelas. Ada soal-soalnya. Sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah selesai? Belum, Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan. Terganggu. Akan kerjakan. Soalnya jelas kan? Skor saya rendah, Bu. Ada remedial kah, Bu? Ada. Nanti yang rendah nilainya, KKM kita itu adalah 73. Jadi kalau di bawah 73 itu harus remedial. Nilainya berapa, Heri, nilainya? Nilainya Heri berapa nilainya, Heri? Dapat 20, berapa, Heri? Bu. Berapa? 20. 20 di bawah KKM sekali. KKM-nya berapa tadi, Bu? 73. Bu, kapan remetnya, Bu? Minggu depan. Kita akan remedial minggu depan ya. Soalnya sama nggak, Bu? Beda. Kita bedakan soalnya. Yang susah-susah ya, Bu ya. Insya Allah. Senyum Gimana, dong, sudah Bu. semua? Jangan jutek, Bu. Bu, smile, Bu, smile. Kan kita jadi semangat, Bu, remetnya. Ya. Semangat remedial, Tika ya? Iya nih, nggak dapat 50, Nur dapat berapa, Nur? Dapat 65. Beda tipis lah kita ya, Nur ya. Susah ya soalnya. Itu menurut itu gampang soalnya. Analisis semua, Ibu. Soalnya Bu gampang, jawabannya yang susah. Betul, Sri Ekawati. Setuju. Kan tadi materinya sudah dikasih. Satu server. Kan tadi materinya Ibu Jawabnya sudah gampang, kasih. Bu. Bikin soalnya yang susah. Jawabnya Iya. sebentar tadi. Bikin soalnya begadang, Bu ya. Ya. Bagaimana, sudah semua? Curhat nih. Sudah semua? Pinasti Udah, Bu. pasti di atas KKM Sudah, ya. Bu. Sudah semua ya? Ya, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Kalian pelajari, baca-baca, buka referensi, baik melalui buku paket maupun melalui Google. Silahkan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang bentuk konflik sosial yang ada di dalam masyarakat.
Masyarakat, Bu. Oke, kalau begitu ketua kelas silahkan siapkan kelasnya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Baik semuanya, marilah kita dalam posisi siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita menutupnya, bagaimana lagi slogan kita? S9B. Cerdas. Oke, terima kasih semua anak-anakku untuk hari ini. Semoga apa yang kalian juga, dapatkan Ibu. hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Materi kita konflik, tapi jangan sampai kalian melakukan suatu konflik di dalam suatu masyarakat atau berkonflik dengan siapa saja ya. Oke. Ya, Bu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Harlinda. Terima kasih, Bu Harlinda. Sama-sama, anakku semua.